sebanding denganmu. Yesus, tiada yang dapat menggantikanmu. Yesus, khawatir dan cemasku kau ganti. Yesus, sukacitamu yang adalah kekuatanku. Pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Saya mengucapkan selamat datang juga bagi yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dan gereja kita Every Nation Kelapa Gading kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Dan hari ini kita akan mengikuti ibadah hari Minggu dan kita persiapkan hati kita. Sebelumnya, I want to remind also for those who need interpretation, you can use the interpretation feature on Zoom application below. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya ingin membacakan ayat firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya percaya bagi hari ini kita datang dengan apapun yang kita bawa di luar sana, dan kita percaya bahwa hari ini kita akan mendapatkan kelegaan karena Tuhan Yesus yang akan melegakan kita semua. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupan kami sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh hadir Tuhan di ibadah di Every Nation Kelapa Gading ini. Biarlah hari ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau merasakan lawatan yang daripada Engkau Tuhan, dan kami mau menyerahkan Tuhan setiap beban kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang akan memberikan kami kelegaan. Dan sekarang Tuhan kami persiapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, untuk kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, we lift up this prayer. Amen. Mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi semuanya, mari kita memuji Tuhan sama-sama hari ini. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Yeay. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi.
amin. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Rajaku, Rajaku. Bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Yes. Hidupku menggenapi firman-Mu, yes Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama katakan lagi dengan iman bahwa Tuhan Engkau sempurna. Tuhan Kau sempurna, yes Lord. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau sempurna Tuhan, rencanamu hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi Firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. jadi bukti Kebesaran-Mu. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes, benar Tuhan, Engkau sempurna di dalam setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ini kami Tuhan, kami mau menjadi bukti dari segala kebesaran-Mu Tuhan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan, anugerah, dan cinta-Mu Tuhan buat kami. Biarlah Tuhan, hanya nama-Mu yang akan kami muliakan, hanya nama-Mu Tuhan yang akan kami tinggikan sepanjang umur kami, sepanjang hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Baik, sungguh diberkati dengan pujian dan penyembahan pagi hari ini. Terima kasih tim musik. Dan sebelum kita melanjutkan ke ibadah selanjutnya, saya mau membagikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Mohon maaf. Pengumuman yang pertama untuk minggu ini, ya, oke. Kita seperti biasa hari Sabtu kita ada ibadah youth yang dilakukan 2 minggu sekali, dan kemarin kita sudah melakukan kampus outreach, maka minggu depan kita akan ada youth fellowship dengan tema yang masih yang sama di bulan ini, yaitu renew, dan ini merupakan tema yang terakhir, topik yang terakhir di tema ini. Jadi saya mengundang untuk adik-adik, teman-teman, dan juga mungkin anak-anak dari Bapak Ibu Saudara-saudara yang berusia youth di usia kampus untuk ikut menghadiri ibadah online fellowship. Kita lakukan secara online tanggal 26 Februari minggu depan jam 5 sore di Zoom link yang tertera pada layar atau slide Anda. Mari kita bersemangat mengajak teman-teman yang banyak untuk datang ke Youth Fellowship ini. Oke, selanjutnya untuk minggu depan kita akan ada ini seminar untuk self-care yang diselenggarakan oleh Every Nation Jakarta, dan ini dilayani oleh Pastor Tito Almadin dari Manila. Jadi ini terbuka untuk umum, dan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan pengajaran mengenai self-care ini bisa ikut bergabung dengan slide yang tertera
pada layar Anda, bisa didapatkan di situ, atau untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi life group leaders masing-masing. Ya. Selanjutnya Kids Ministry. Kids Ministry akan diadakan seperti biasa melalui Zoom. Setelah ibadah ini ada dua, yaitu Kids dan Kinder. Silahkan Bapak Ibu yang memiliki anak untuk mengikuti Kids Church setelah ibadah ini di Zoom link yang sama. Dan yang terakhir, Teens Ministry juga akan tetap berjalan, yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang secara online. Jadi untuk adik-adik juga dan anak-anak atau teman-teman yang berusia teens 13-15 tahun bisa mengikuti ibadah teens ini melalui Zoom yang tertera juga pada slide di layar Anda. Silahkan di-capture dan dibagikan kepada anak-anak teens. Demikian pengumuman hari ini. Kita akan melanjutkan untuk menghormati Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari kita. Saya akan membagikan firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Dikatakan bahwa, "Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." Mari kita membawa persembahan yang terbaik yang menjadi bagian kita, yang menjadi bentuk dari ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Dan karena kita juga sekarang melalui online, kita bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera pada layar. Yang pertama adalah untuk persembahan dan persepuluhan, dan rekening yang kedua adalah untuk persembahan gedung. Jadi Bapak Ibu yang memiliki hati untuk memberikan kontribusi untuk pembangunan dan renovasi gedung, silakan transfer ke rekening yang kedua. Dan untuk persembahan juga bisa dilakukan melalui scan QR barcode yang tertera pada layar. Itu bisa melalui e-money atau yang tertera di situ, bisa OVO, bisa aplikasi electronic money yang lainnya. Oke, mari kita bawa persembahan kita dengan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh menyertai perjalanan kami Tuhan sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mengajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau dan taat Tuhan terhadap firman-Mu Tuhan. Sebentar kami juga mau membawa persembahan kami sebagai bentuk kasih kami dan ketaatan kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau membawa bagian kami Tuhan yang terbaik dengan penuh kejujuran dan ketulusan hati dan penuh sukacita Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan, Kau boleh pakai untuk memberkati gereja-Mu dan juga memberkati pelayanan-Mu Tuhan di Every Nation Kelapa Gading. Kami bersatu hati sebagai keluarga di tempat ini dan menyerahkan persembahan ini untuk mengharumkan Tuhan nama-Mu, untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. In Jesus' name we pray. Amen. Ya, kita sudah menyelesaikan persembahan, kita akan melanjutkan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Joseph Juandi. Baik, selamat pagi. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan selama 4 minggu ke depan kita akan belajar dalam pelajaran tentang It is well with my soul, ya, adalah baik dengan jiwaku. Dan pada hari ini saya akan membagikan kepada saudara beating burnout. Mungkin bisa slide-nya dikeluarkan. Dan beating burnout itu yang hari ini, lalu minggu depan saudara akan belajar overcoming depression. Lalu setelah itu grieving with hope, ya, dan yang terakhir adalah managing stress. Jadi ini sesuatu hal yang memang kita alami sehari-hari, terutama dalam saat-saat seperti sekarang ini yang tidak mudah, ya, perlu ada penyesuaian di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, apa itu burnout? Ya, hari ini kita akan belajar beating burnout. What is burnout? Apa itu kelelahan mental? Saya dapatkan di dalam berita di CNN yang mengatakan bahwa burnout itu adalah kondisi di mana tubuh mengalami tekanan emosional dan fisik
karena stres berkelebihan dan berkepanjangan. Nah, burnout yang berkepanjangan dapat mempengaruhi hormon, imunitas, dan juga kardiovaskular, yaitu mengenai jantung kita. Ya, bisa gagal jantung karena burnout. Nah, kira-kira gejala-gejala burnout itu apa saja sih? Ya, dikatakan di dalam berita itu adalah yang pertama mudah cemas, yang mengarah pada rasa tidak aman atau insecure. Nah, yang kedua adalah abai terhadap diri sendiri. Dia tidak peduli dengan kondisi dirinya. Nah, dia isolasi diri dan juga mudah menyalahkan orang lain. Nah, ketika stres kronis menguasai saudara, saudara dapat mengalami kelelahan di mana saudara benar-benar lelah dan tidak dapat melakukan tugas dan fungsi secara normal. Nah, alih-alih menghadapi hari dengan optimisme, kegembiraan, dan kekuatan, saudara malah merasa pesimis, putus asa, dan lemah. Nah, jika saudara berpikir, saudara mungkin kehabisan tenaga, dan saudara tidak tahu bagaimana keluar dari keputusasaan ini, atau keterpurukan ini, ada kabar baik. Beralih kepada firman Tuhan. Kita akan melihat beberapa firman Tuhan ini yang mengingatkan, dan saya yakin bahwa firman Tuhan itu akan menguatkan kita semua. Yang pertama ada di Mazmur 29 ayat 11 yang berkata, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Dan juga di Keluaran 33 ayat 14, lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ini janji Tuhan. Dan yang berikutnya, Yeremia 31 ayat 25. Dikatakan, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah. Dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Amin. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu Tuhan berjanji kepada kita. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Kita bisa melihat lagi yang berikutnya. Di 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dan juga di 1 Tawarai 16 ayat 11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Itu kita diberikan semangat untuk selalu melihat kepada Tuhan, cari kebenarannya, cari kekuatannya, cari wajahnya. Satu ayat lagi, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Berarti ada bagiannya kita, dalam kesetiaan. Kita terus dekat sama Tuhan. Dan yang satu ayat yang berikutnya ini, Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ini janji Tuhan masih banyak lagi, saudara ya. Karena firman Tuhan itu begitu kaya, banyak yang kita bisa belajar melalui firman Tuhan ini. Oleh karena itu, mari kita jangan tinggalkan Tuhan, tapi terus kita pegang. Sewaktu saudara tertekan dalam hidup ini, sewaktu saudara bahkan sulit untuk menghadapi hal-hal, masalah-masalah yang di depan saudara, kembali kepada firman Tuhan. Itu menjadi pegangan kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Elia. Nah, kita tahu bahwa Elia ini adalah nabi yang luar biasa. Bahkan Rasul Petrus sewaktu Yesus masih berjalan bersama-sama dia di bumi ini, disetarakan dengan Musa, dengan Yesus disetarakan dengan Musa, dengan Elia. Jadi Elia ini sebenarnya adalah nabi yang luar biasa sekali, dan kita akan belajar melalui kehidupannya dia. Dan saya percaya bahwa saudara, sewaktu saudara membuka hati saudara, saudara bisa belajar melalui kejadian yang saya akan bagikan ini, kehidupan Elia ini. Dan saya ambil dari 1 Raja-Raja 19.
Jadi kalau saudara mau mengikuti, saudara bisa membuka Alkitab saudara on your side, ya, di samping saudara, sambil saudara mendengarkan khotbah ini, saudara juga bisa ikut sama-sama membaca, dan itu di 1 Raja-Raja 19. Kita belajar dari kehidupan seorang yang bernama Elia, Nabi Elia. Ya, saya yakin bahwa semua masalah-masalah kita itu tidak bisa dibandingkanlah dengan apa yang dihadapi oleh Nabi Elia ini. Jadi kita pasti bisa belajar sesuatu dari hamba Tuhan ini. Dan sebelumnya itu firman Tuhan mengatakan juga di 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saya percaya bahwa ini firman akan merubah hidup kita. Amin. Nah, apa yang dilakukan oleh Elia? Elia melakukan banyak sekali mujizat, saudara, selama hidupnya. Dan salah satu yang dia lakukan, ya, yang dikatakan bahwa dia membinasakan 450 orang Nabi Baal yang dipelihara Raja Ahab, dan yang membuat hati rakyat berbalik kepada Tuhan. Dan dia lakukan ini bukan atas kehendaknya sendiri. Dia melakukan ini atas perintah Tuhan, karena ada di 1 Raja-Raja 18:36 yang berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Jadi background-nya itu seperti itu, saudara, bahwa Elia itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan banyak sekali kejadian-kejadian mujizat-mujizat yang dia lakukan for the sake of God, demi Tuhan. Dan juga setelah ini, saudara, kita bisa melihat kejadian yang dia melakukan begitu mujizat yang luar biasa. Dia membinasakan nabi-nabi palsu itu. Dan apa yang terjadi dalam kehidupannya dia. Nah, ini kita akan belajar lebih lanjut. Jadi satu hal yang kita bisa pelajari melalui kehidupan Elia ini adalah bahwa di setiap puncak gunung ada lembah. At every mountain peak there is a valley. Maksudnya apa? Di dalam kehidupan kita bisa suatu ketika kita di puncak gunung, everything goes well, segala sesuatunya berjalan dengan baik, mulus, lancar segala-galanya, ya. Dan tapi juga kita tahu dalam kehidupan tidak selalu naik, kan? Ada up and down, ada turun naik, dan di mana ada puncak gunung pasti di situ juga ada lembah. Jadi bukan sesuatu hal yang baru, ya, tetapi bagaimana kita meresponi sewaktu kita ada di puncak gunung dan ada di dalam lembah. Bagaimana respon kita? Dikatakan di dalam ayat berikutnya, di 1 Raja-Raja 19 ayat 1-5, bahwa ratu atau istri daripada Raja Ahab itu mengancam nyawa Nabi Elia. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan berkata kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Apa yang terjadi, saudara? Elia menerima ancaman dan Elia ketakutan. Dan dia bermohon kepada Tuhan untuk mengambil nyawanya. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, dikatakan, "Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun seharian perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, 'Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku.'" Apa yang terjadi, saudara? Dia ketakutan, dia lari, ya, dia bermohon kepada Tuhan, dia komplain sama Tuhan, dan dia bermohon kepada Tuhan untuk menghabisi nyawanya. Dia komplain sama Tuhan, dia merasa hampa, mendekati titik kehancuran.
Inilah tanda-tanda kekosongan emosi. Kalau seseorang sedang kosong, ada signs of emotionally empty. Next slide-nya. Di sini yang pertama adalah dia merasa ketakutan. Fears, ya, takut itu seperti merayap masuk dalam kehidupannya. Dia lari dari masalah. Dan bukan hanya itu aja, dia memutuskan hubungan dan membuat keputusan impulsif yang bodoh. Apa yang dilakukan oleh Elia? Dia tidak mempunyai rencana. Dia berjalan ke jalan yang salah, arah yang salah. Dan dia tidak bawa bekal. Bayangkan saudara, dia takut, dia lari. Dan setelah itu dia tinggalkan bujangnya. Seharian dia berjalan di padang gurun, tidak membawa apa-apa. Tidak membawa bekal apa-apa. Apalagi tanda-tanda daripada kekosongan emosi. Dia memaksa diri lewati batas fisik. Ya, pushing past physical limit. Dan dia bekerja seperti tidak ada gunanya. Mungkin saudara juga merasakan seperti itu. Bahwa sepertinya saudara bekerja, tapi sepertinya kok mana hasilnya? Ya, sepertinya tuh saudara udah mencurahkan segala tenaga saudara, usaha, bahkan mungkin keuangan saudara sudah melakukan segala-galanya, tapi tetap saja orang itu tidak bertobat. Bahkan orang yang saudara layani mungkin saja ya biasa-biasa saja begitu, atau balik lagi kepada saudara dengan masalah yang sama, seperti tidak selesai-selesai. Dan saudara merasa capek, you feel burn out melayani. Kayaknya seperti bekerja itu tidak ada gunanya. Ya mungkin saudara punya pengalaman seperti itu. Ada kabar baik, saudara. Bukan tanggung jawab saudara untuk segalanya. It is not your responsibility for everything. Tanggung jawab kita adalah menyampaikan pesan Tuhan. No more, no less. Nah, apa yang terjadi oleh Elia? Dia sudah menyampaikan, dia melakukan sesuatu yang terjadi dalam jiwanya dia, sampai bisa begitu dia takut, dan akhirnya dia begitu panik, dan bahkan dia mengeluh dan ingin menyerah. Saudara, this is the trends ya, orang yang akan menghadapi burnout itu. Ini kira-kira gejala-gejalanya seperti komplain, dia mau quit aja, mau menyerah saja, kehilangan visi Tuhan, dan bahkan tidak sedikit juga meninggalkan Tuhan. Dan yang berikutnya, tanda-tanda kekosongan emosi. Dia merasa sendirian dan merasa diserang. Feel isolated dan attack. Lihat saudara, di ayat yang ke-10 dikatakan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Orang yang menghadapi burnout ini, saudara, membuat masalah terlihat lebih besar. Ya, membuat masalah terlihat lebih besar daripada yang sebenarnya. Kalau saudara baca lebih lanjut di dalam ayat-ayat itu, dikatakan ada 7.000 orang di Israel yang masih tetap setia, yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Itu ada di ayat yang ke-18. Jadi dia bukan orang sendirian, ya Elia tidak sendiri. Dan yang kedua, kalau ancamannya itu memang nyata, sudah pasti Isabel itu mengirim pembunuh bayaran. Kenapa dia harus putus seorang, bahkan dikatakan orang suruhan, untuk menyampaikan pesan ini? Intimidasi. Elia termakan intimidasi. Dan dia bisa menjadi ketakutan seperti itu. Tanda lain, tanda-tanda kekosongan emosi, membandingkan diri dengan orang lain, comparing yourself with others. Di ayat yang keempat tadi kita sudah baca, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Aku tidak lebih baik. Seringkali seseorang yang mempunyai persepsi seperti ini, aku tidak lebih baik, dia mulai berpikir bahwa berarti aku harus begini. I have to perform. Saya harus melakukan begini supaya bisa diterima.
Dan kalau itu tidak terjadi, maka terjadi putus asa, tidak ada harapan, dan terus entertain dusta yang membisikkan itu yang masalah yang kecil menjadi besar. Dan seolah-olah you are overwhelmed with the situation, overwhelmed with the problem. Sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Dan kematian sebagai solusi untuk meringankan beban. Saudara, kalau saudara masuk dalam situasi seperti ini, jangan saudara membuat keputusan. Jangan membuat keputusan ketika sedang depresi. Pasti keputusannya salah, saudara. Karena bayangkan begini, saudara ya, bahwa orang yang di dalam masalah, itu masalahnya itu mengelilingi dia. Dia nggak bisa melihat jalan keluarnya. Unless saudara di atas masalah, maka saudara bisa melihat masalahnya itu. Ya. Yang terpenting di sini adalah bahwa jangan tinggal terus di dalam masalah, tetapi cari solusinya untuk supaya saudara keluar dan supaya saudara bisa melihat masalah dan saudara bisa menyelesaikannya itu. Kuncinya adalah firman Tuhan. Nah, solusi. Ya, kita lihat kepada solusinya sekarang ya. Solusi Tuhan mengatasi kelelahan mental atau God solution to beat burnout. Ini bukan sesuatu hal yang susah-susah, saudara. Ini Tuhan itu sangat praktikal ya. Yang pertama, solusinya adalah makan dan tidur, saudara. I like this. Ya, makan dan tidur, food and rest. Karena kalau Tuhan mau menjembuhkan atau memulihkan keadaan kita yang lagi burnout ini, dia akan restore dulu fisik kita. Physical restoration. Mungkin saudara bilang, bukannya rohani dulu. Saudara, ini yang kita belajar dari firman Tuhan ini melalui kehidupan Elia adalah bahwa Tuhan deal dengan physical needs-nya dia. Makan dan tidur. Dikatakan di dalam bahkan di dalam Mazmur 23 ayat 1 berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dalam bahasa Inggrisnya menarik. Saya emphasize di sini, he makes me lie down in green pastures. Kadang-kadang Tuhan tanda kutip memaksa kita untuk beristirahat karena kita sudah bekerja sekuat tenaga kita ya, dan Tuhan memaksa kita untuk istirahat dengan caranya kayak bagaimanapun juga. Tuhan ada caranya deh. Saya tidak membahas satu persatu di sini ya. Tapi kalau memang sudah waktunya untuk istirahat, tapi kamu terus melakukan dengan sekuat tenaga, terus melakukan bahkan beyond your physical strength. Sebenarnya Roh Kudus sedang mengingatkan pada kita, take a break. Take a break. Gitu. Nah, justru orang yang lagi burn out, orang yang lagi stres itu susah makannya atau susah tidurnya. Nah, kalau mau overcome, caranya Tuhan adalah ya berlawanan, makan dan tidur. Lihat di ayatnya, saudara. Ini ada ayatnya juga di sini, ayat 5-7. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata padanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka ada pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Menarik ya, saudara ya, caranya Tuhan itu very, very practical. Ingat, saudara, ya, bahwa Allah yang memegang kendali. Allah yang memegang kendali. Di Mazmur 127 ayat 2 berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Wow. Jadi saudara, memang saya melihat ada beberapa yang saya tahu gitu bahwa dia kerja, workaholic, dia nggak bisa kayaknya, nggak ada waktu lah untuk hal yang lain. Selalu bekerja. Saudara, if you don't have time, berarti you have time for other things. Tergantung prioritas saudara yang mana.
Jadi lihat di sini saudara bahwa Tuhan yang mengatakan dan mengingatkan kepada kita bahwa orang yang dikasihi oleh Tuhan, dia akan memberikan. Jadi tidak perlu harus kita susah-susah payah atau bahkan dikatakan sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Dan untuk hanya mencari nafkah, dan tanda kutip ya, bukan berarti mencari nafkah itu tidak boleh, kita harus bekerja, tetapi harus ada balance di dalam kehidupan ini. Jadi apa yang kita harus lakukan, caranya Tuhan adalah untuk memberikan kita istirahat, yaitu makan dan tidur, supaya fisiknya, jasmani kita itu boleh dikembalikan. Nah, ini yang kita bisa overcome, saudara. Ini yang saudara bisa kuasai. Jadi kuasai apa yang bisa dikuasai. Ya, do one step at a time. Alright? Nah, yang kedua adalah berpaling kepada Tuhan untuk mendapat semangat. Jangan ke tempat lain. Berpaling kepada Tuhan untuk mendapat semangat. Karena apa, saudara? Di ayat yang ke-7 sampai 8 itu sebenarnya Tuhan tidak kaget dengan komplain kita. Ya, apakah Tuhan kaget dengan komplainnya Elia? Definitely no. Sama sekali tidak. Demikian juga Tuhan tahu persis apa yang saudara alami. Dia tidak kaget dengan masalah saudara. Dia tidak kaget dengan komplain saudara. Bagus saudara komplain kepada Tuhan daripada komplain kepada orang lain dan membuat mereka jadi berdosa juga gitu kan. Nah, jadi nggak apa-apa saudara. Bahwa Tuhan tuh tidak kaget dengan komplain kita. It's not big deal. Lihat ayatnya saudara di ayat 7 sampai ke 8. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai kemana? Ke Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Wow, ini caranya Tuhan, saudara. Kalau kita berpaling kepada Tuhan, Tuhan pasti juga akan menuntun hidup kita. Dan bahkan 1 Petrus berkata seperti ini, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Siapa yang memelihara saudara? Kalau Tuhan yang memelihara saudara, jangan khawatir. Amin. Coba katakan kiri kanan, atas bawah di dalam saudara punya Zoom di sini. Jangan khawatir. Amin. Nah, saudara, juga sesuatu hal yang baik di sini, ya, karena kita percaya yang bahwa kehidupan berjemaat itu ada di dalam kelompok kecil, life group. Nah, saudara, kalau saudara punya masalah, jangan menjauh, tetapi justru harus lebih mendekat supaya ada yang berdiri bersama-sama saudara, mendoakan, ya, dan sehingga saudara bisa melewati masa-masa kelemahan saudara ini dengan bersama-sama, tidak perlu saudara fight sendirian. Amin. Jadi betapa pentingnya untuk hidup berjemaat, yaitu di dalam life group ini. Dalam bahasa Inggris menarik sekali, sini saya tulis di sini, revealing your feeling is the beginning of your healing. Amin. Ya, bukan berarti saudara menceritakan semua masalah saudara, tidak. Tetapi sewaktu saudara membuka hati, nah, sehingga itu menjadi awal daripada kesembuhan saudara. Dan yang ketiga, solusi yang ketiga, solusi Tuhan, God's solution to beat burnout. Yang ketiga adalah ingat panggilan Tuhan dan kembali fokus padanya. Remember God's call and refocus on Him. Nah, ini sangat menarik sekali, saudara, sewaktu saya membaca bagaimana Tuhan deal dengan Elia. Tuhan deal dengan Elia bukan di pampers, dibelai, dengan ya dibujuk kayak begitu. Definitely enggak, saudara. 2 kali Tuhan bertanya kepada Elia, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Itu ada di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-13. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin menyahut nyawaku. Perhatikan apa yang ditulis di ayat selanjutnya, saudara. Lalu firman-Nya, ini kata Tuhan,
keluarlah dan berdiri di atas gunung itu dan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarkannya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya 2 kali nih. Dia jawab Tuhan begini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin menyabut nyawaku. Perhatikan saudara tadi ayat-ayat itu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Mendahului Tuhan, tapi dikatakan Tuhan tidak ada di situ. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak ada di situ? Kalau enggak, bagaimana ayat yang sebelum dikatakan maka Tuhan lalu? Ada angin besar yang kuat, lalu yang berikutnya ada apa? Ada gempa. Lalu yang berikutnya apa? Ada api. Tuhan mau mengingatkan kepada Elia. Bahkan yang ketiga itu tidak kebetulan api, saudara, karena baru saja Elia melakukan mujizat terbesar, api dari surga, menghanguskan semua persembahan yang penuh dengan air. Sebelum dia membunuh 450 Nabi Baal tersebut. Tuhan seolah-olah berbicara kepada Elia, remember that? Ingatkah engkau? Begitu cepat engkau lupa akan kedahsyatanku, kuasaku. Saudara, Tuhan memperlihatkan manifestasinya di dalam angin besar, api, gempa. Tapi Tuhan juga Tuhan yang lemah lembut, saudara. Dengan suara yang lemah lembut, tapi tetap tegas. Dia bertanya, apa kerjamu di sini, Elia? God's demonstrating his power ini untuk mengingatkan bahwa dia yang in control. Bukan wanita itu, bukan Isabel itu. Jadi apa yang harus dilakukan, saudara, bagi kita? Taat firman-Nya dan taati perintahnya Tuhan. Tuhan ada solusinya. Amin. Tuhan pasti ada solusinya. Seperti halnya juga Tuhan memberikan solusi kepada Elia di ayat yang ke-15 sampai ke-18. Dikatakan seperti ini. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Dan kalau saudara tahu ceritanya ini, saudara, ini solusinya Tuhan bagi Elia. Dan kita tahu bahwa Isabel mati di pedang Yehu. Belum sampai Elisa, saudara. Lihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Elia. 3 orang Tuhan sudah siapkan. Ya, belum sampai Elisa, belum sampai Nabi Elisa. Tapi Isabel yang mengancam dibunuh oleh Yehu. Saudara, Tuhan tidak habis akal. Tuhan punya solusinya. Dia mempunyai masa depan, saudara.
Dia yang sudah ada di sana. Dia persiapkan semua perjalanan hidup saudara. Jadi, apa yang kita harus lakukan? Lebih percaya kepada firman Tuhan daripada keadaan kita. Amin. Nah, ini semua implikasinya banyak sekali. How to beat burnout. Slide yang terakhir ini adalah how to beat burnout. You must know your priority. Saudara harus tahu prioritas saudara. Apa yang kita lewati, apa yang kita hidupi, it is about His story. Ceritanya Tuhan, bukan ceritanya kita. Apa yang kita mau sampaikan kepada anak-anak cucu kita, it is His story, bukan our story. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yes, you have to do your best at your season. Kita akan melakukan yang terbaik pada musim yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini. Nah, sebatas kemampuan kita, kita lakukan. Yang kita bisa putuskan, yang kita bisa kontrol, kita kontrol. Tetapi yang tidak bisa kita kontrol, let go. So, ada pepatah yang mengatakan let go and let God. Nah, jadi kita tidak striving, kita tidak mempunyai beban palsu, tapi kita tetap menikmati walaupun begitu banyaknya pekerjaan di depan kita. Attach to Him always, melekat selalu kepada Tuhan. Dan saudara, akhir cerita daripada Elia ini juga menarik, saudara. Setelah Tuhan berbicara kepada Elia ini, solusinya ini, Elia langsung, dilihat ayat yang berikutnya, Elia langsung mengurapi Elisa. Itu ceritanya seperti itu. Elisa belum apa-apa, dia masih membajak begitu ya, dan tiba-tiba Elia tuh memanggil dia. Itu cerita Elisa dimulai di situ. Jadi setelah terakhir Tuhan memberikan solusi, Elia melakukan satu kali lagi mujizat. Nah, setelah itu beralih ceritanya adalah ceritanya Elisa. So, tapi bukan berarti bahwa kegagalan dalam kehidupan Elia. Dia sudah melakukan bagiannya, ya, dan bahkan sebagai bukti Tuhan memberikan dia upahnya adalah dia naik ke surga tidak melalui kematian. With the chariot of fire, ya, dengan kereta api dia terangkat ke surga. Itu memperlihatkan bagaimana keadilan Tuhan. Nah, saudara, kita pasti bisa belajar banyak dari kehidupan Elia ini. Dan my prayer, doa saya adalah bahwa saudara ngelihat bahwa saudara tidak sendirian dan saudara punya teman-teman di sini yang bersama-sama, yang punya visi yang sama, kita berjalan bersama-sama, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan mari kita mengambil keputusan untuk mengatakan tidak terhadap burnout. Karena kehidupan ini memang singkat. Tetapi marilah kita enjoy this life selama Tuhan memberikan kita kesempatan. Dan mari kita layani Tuhan bersama-sama to create history untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita, untuk generasi penerus kita. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Untuk bless you, akan berdoa untuk berkat Tuhan boleh turun ke dalam kehidupan saudara. Langkah pertama kalau saudara yang merasakan kejenuhan, langkah yang pertama adalah bahwa ya you repent and return back to God, as simple as that. Semudah itu aja. Dan tidak perlu kita berusaha melakukan ini, berusaha melakukan hal itu. Ya, memang manusia lemah, kadang-kadang kita juga distracted, sehingga kita mengambil keputusan karena mendengar nasihat-nasihat yang salah. Tapi hari ini kalau saudara mendengar firman Tuhan, saya percaya bahwa kata-kata terbatas, tapi roh Tuhan tidak terbatas, membuka kepada hati saudara, pikiran saudara. There is always a solution in God, in Christ. All things are possible. Dan biarlah pada pagi hari ini, kita mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan, supaya Tuhan bisa memakai setiap daripada kita untuk kemuliaan daripada namanya saja. Tuhan, aku berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, jemaat ini akan terus bangkit, excited to do your will, Father God. And we thank you that we have a Father like you, yang dimana kami mempunyai Bapa seperti Engkau, yang mengerti apa yang kami lalui, dan Engkau
belum selesai Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami terus boleh berserah hidup kami untuk melayani Tuhan seumur hidup kami. God bless you. In the name of Jesus we pray. Amen. Tuhan berkati. Saya kembalikan. Amen. Ya, terima kasih Pastor Joe, firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Amin. Saya percaya saudara semua diberkati pada pagi hari ini dalam ibadah minggu, bagaimana mengatasi burnout, ya, kejenuhan, kelelahan, kekosongan mental yang kita alami selama ini. Kita perlu firman, ya, kita perlu firman Tuhan tadi. Ya, jadi saudara, nanti kalau saudara ketinggalan catatan ini, saudara bisa temukan di YouTube Every Nation Kelapa Gading, ya, akan diupload biasanya hari Rabu atau hari Kamis, ya. Saudara bisa mendengarkan kembali pengajaran yang bagus sekali tadi dari Pastor Joe. Baik, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Aku berdoa pada pagi hari ini, sebagaimana kami menutup ibadah ini pada pagi hari ini, biarlah firman ini tinggal tetap di dalam hati kami, dan kami merenungkannya, memperkatakan dan melakukan dalam kehidupan kami, untuk kami set fokus kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, kepada firman Tuhan yang akan menyembuhkan kami dari burnout, dari kelelahan mental kami, yaitu kami perlu take a break, kami perlu fokus kepada firman Tuhan, kami perlu kembali kepada panggilan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesegaran baru yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Jemaat pulanglah dengan damai sejahtera, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Allah Putra Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai semua jemaat, dan berkat-berkat dari surga tercurah, dan berkat jasmani dan juga berkat rohani dan mental, pemulihan, kesembuhan terjadi dalam kehidupan jemaat mulai hari ini, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam berkat dari Tuhan, dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua jemaat terima berkat ini, katakan bersama-sama, amin. Amin. Amin.